Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Agustin. Saya dari RA17 Manajemen dengan NIM 223385. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah perilaku keorganisasian dengan membuat video pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Asep Rafludin SE. Materi yang akan saya bawakan yaitu pendahuluan, kompensasi, iklim kerja, lingkungan kerja, adapun teori-teori kompensasi iklim kerja, lingkungan kerja, dan studi kasus, implikasi praktis, dan kesimpulan. Untuk latar belakang materi ini yaitu dalam dunia organisasi modern, 3 elemen kunci yang mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan karyawan adalah kompensasi, iklim kerja, dan lingkungan kerja. Ketiga aspek ini saling terkait dan memainkan peran penting dalam menciptakan tempat kerja yang produktif dan memuaskan. Untuk mencapai tujuan organisasi dan memaksimalkan potensi karyawan, perusahaan harus mengelola ketiga elemen ini secara terintegrasi. Kompensasi yang baik harus didukung oleh iklim kerja yang positif dan lingkungan kerja yang mendukung. Sebaliknya, iklim kerja yang buruk atau lingkungan yang tidak memadai dapat mengurangi efektivitas kompensasi dan diterima oleh karyawan. Pemahaman yang mendalam tentang kompensasi, iklim kerja, dan lingkungan kerja sebagai bagaimana ketiga aspek ini saling berinteraksi adalah kunci untuk menciptakan tempat kerja yang produktif, memuaskan, dan sehat. Manajemen yang efektif dari ketiga elemen ini dapat menghasilkan peningkatan kinerja, kepuasan, dan retensi karyawan. Baik, selanjutnya materi yang pertama yaitu kompensasi. Apa sih kompensasi itu? Kompensasi adalah total imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai balasan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Kompensasi dirancang untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan, serta untuk memastikan bahwa imbalan yang diberikan sesuai dengan kontribusi mereka terhadap organisasi. Untuk selanjutnya, teori-teorinya, yaitu teori kompensasi. Di sini saya mengambil 2 contoh teori kompensasi. Yang pertama, teori keadilan. Apa sih teori keadilan itu? Teori keadilan yaitu karyawan membandingkan rasio imbalan atau kompensasi dan kontribusi mereka dengan rasio imbalan kontribusi rekan kerja. Jika mereka merasa tidak adil, mereka mungkin merasa tidak puas atau termotivasi untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut. Selanjutnya untuk teori kebutuhan. Untuk teori kebutuhan yaitu karyawan memiliki berbagai tingkat kebutuhan, dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Kompensasi yang baik harus memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu, sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Untuk materi selanjutnya yaitu iklim kerja. Apa sih iklim kerja itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan iklim kerja yaitu merujuk pada persepsi kolektif karyawan tentang suasana dan lingkungan kerja di dalam organisasi. Ini mencakup aspek-aspek yang mempengaruhi bagaimana karyawan merasakan dan berinteraksi di tempat kerja. Iklim kerja dapat mempengaruhi kepuasan, motivasi, dan produktivitas karyawan. Mengelola dan memelihara iklim kerja yang positif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Untuk teori iklim kerja, di sini saya mengambil 2 contoh, yaitu yang pertama, teori motivasi. Apa sih teori motivasi itu? Teori motivasi menjelaskan bagaimana keyakinan karyawan tentang hubungan antara upaya, kinerja, dan imbalan mempengaruhi motivasi dan persepsi iklim kerja. Yang kedua yaitu teori keadilan organisasi. Teori keadilan organisasi yaitu mengukur bagaimana karyawan memandang keadilan dalam distribusi imbalan atau keadilan distributif. Proses keputusan, keadilan prosedural, dan interaksi interpersonal, keadilan interfaksional. Ketidakadilan dalam pengaruhi kepuasan kerja dan motivasi. Untuk materi selanjutnya yaitu ada lingkungan kerja. Apa sih lingkungan kerja itu?
Nah, lingkungan kerja itu merujuk pada kondisi fisik, sosial, dan psikologis di tempat kerja yang mempengaruhi pengalaman dan kinerja karyawan. Ini mencakup berbagai elemen yang menciptakan atmosfer dan suasana tempat kerja. Lingkungan kerja yang positif mendukung kesejahteraan karyawan, meningkatkan kepuasan dan produktivitas, serta membantu menciptakan suasana kerja yang harmonis. Sebaliknya, lingkungan kerja yang sangat buruk dapat menyebabkan ketidakpuasan, stres, dan penurunan kinerja. Adapun teori lingkungan kerja. Di sini saya mengambil dua contoh teori lingkungan kerja. Yang pertama yaitu teori lingkungan kerja positif. Nah, apa sih teori lingkungan kerja positif itu? Teori lingkungan kerja positif yaitu menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan. Lingkungan kerja yang positif meliputi dukungan sosial, hubungan kerja yang baik, dan fasilitas yang memadai. Yang kedua yaitu teori kepuasan kerja dan lingkungan. Teori kepuasan kerja dan lingkungan yaitu meneliti hubungan antara kepuasan kerja dan berbagai aspek lingkungan kerja. Kepuasan kerja sering dipengaruhi oleh kondisi fisik, budaya, kebijaksanaan di tempat kerja. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus dan implikasi praktis dari materi kompensasi. Studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan teknologi mengalami kesulitan dalam menarik dan mempertahankan talenta karena kompensasi yang tidak kompetitif. Dan implikasi praktisnya yaitu penerapan kompensasi yang kompetitif dan sistem bonus berbasis kinerja bersama dengan meningkatkan tunjangan dan komunikasi yang transparan berkontribusi pada kepuasan dan retensi karyawan yang lebih baik. Implementasi strategi ini secara konsisten dapat memperkuat daya tarik perusahaan dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Adapun studi kasus dan implikasi praktis dari materi iklim kerja. Untuk studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan perangkat lunak mengalami masalah dengan produktivitas dan kepuasan karyawan. Hasil survei internal menunjukkan bahwa banyak karyawan merasa tidak puas dengan suasana kerja dan hubungan antar kolega. Untuk implikasi praktisnya yaitu mengelola dan memperbaiki iklim kerja secara aktif melalui komunikasi yang efektif, pelatihan, kegiatan tim, dan umpan balik akan meningkatkan kepuasan, produktivitas, dan hubungan interpersonal di tempat kerja. Dan yang terakhir, studi kasus dan implikasi praktis dari materi lingkungan kerja. Studi kasusnya yaitu Solution adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan. Perusahaan mengalami penurunan produktivitas dan tingginya tingkat absensi. Survei menunjukkan bahwa karyawan merasa tidak nyaman dan kondisi fisik dan atmosfer di tempat kerja. Untuk implikasi praktisnya yaitu mengelola dan memperbaiki lingkungan kerja secara menyeluruh, baik secara fisik maupun sosial, membantu meningkatkan kepuasan, mengurangi absensi, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Baiklah, untuk kesimpulan dari materi kali ini yaitu dalam dunia organisasi modern, tiga elemen kunci yang mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan karyawan adalah kompensasi, iklim kerja, dan lingkungan kerja. Ketiga aspek ini saling berkait dan memainkan peran penting dalam menciptakan tempat kerja yang produktif dan memuaskan. Untuk mencapai tujuan organisasi dan memaksimalkan potensi karyawan, perusahaan harus mengelola ketiga elemen ini secara terintegrasi. Kompensasi yang baik harus didukung oleh iklim kerja yang positif dan lingkungan kerja yang mendukung. Sebaliknya, iklim kerja yang buruk atau lingkungan yang tidak memadai dapat mengurangi aktivitas kompensasi yang diterima oleh karyawan. Pemahaman yang mendalam tentang kompensasi, iklim kerja, dan lingkungan kerja, serta bagaimana ketiga aspek ini saling berinteraksi adalah kunci untuk menciptakan tempat kerja yang produktif, memuaskan, dan sehat. Manajemen yang efektif dari ketiga elemen ini dapat menghasilkan peningkatan kinerja, kemuasan, dan retensi karyawan.
Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang saya bawakan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya Aira Agustin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.